Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta uji kinerja UKPPG Pendidikan Profesi Guru Tahap 2 atau Pilotin 2. Nama saya Fahrul, Guru Bimbingan Konseling di Unit SMA Islam Atira Bukit Baruga, Makassar. Kali ini saya akan melakukan pengambilan video dengan konseling individu dengan masalah siswa mengalami kebingungan dalam memilih karir atau universitas serta jurusan yang akan dipilih nantinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nih, apa aktivitasnya hari ini? Buat pagi ini masih belum banyak ya Pak. Soalnya kan kita baru masuk. Ya. Jadi ya Mas tadi masih sambil tunggu guru. Terus kemudian dipanggil sama Bapak kesini. Ya. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan dari rumah tadi pagi sampai ke sekolah? Kalau tadi pagi karena saya lumayan cepat datangnya, jadi ya aman-aman saja Pak. Tidak ada kemacetan di jalan dan sampai di sekolah dengan penuh semangat. Ya. Oke, baik Ananda Nada, hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Sudah sarapan belum? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi Ananda, sedikit Pak Guru sampaikan bahwa hari ini saya sudah agendakan layanan bimbingan konseling individu dengan tujuan bahwa setelah melihat angket peminatan jurusan dan perguruan tinggi nantinya, saya melihat Ananda masih ragu dalam memilih pilihan tersebut. Betul tidak? Iya betul Pak. Jadi terdata di angket dan informasi dari Ibu Wali kelas bahwa Ananda masih bimbang dan bingung dalam memilih atau menentukan pilihan jurusan dan bahkan karir malah ya. Iya Pak. Ya, karirnya. Itu adapun tujuannya ini, jadi kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan diskusikan, lalu kemudian Pak Guru akan mencoba membantu Ananda untuk menentukan atau memfikskan pilihan karir dan universitas yang akan direncanakan nantinya. Oke, baik Ananda, sudah siap kita mulai? Insya Allah. Ya. Oke, baik. Mungkin bisa dulu perkenalan diri Ananda. Oh iya. Jadi nama lengkap saya Puja Nada Lutfia, cuman lebih akrab disapa Nada. Terus saya anak pertama dari 2 bersaudara dan kebetulan saya di sini sebagai perantau. Ya, saya dari sebuah kabupaten kecil, terus berlanjut bersekolah di kota di Makassar. Oke, apa motivasinya dari daerah ke kota? Awalnya karena mungkin permintaan orang tua, karena orang tua saya bilang ya kalau mau sekolah silakan sekolah sejauh-jauhnya, biar saya juga bisa mengeksplor, biar bisa lebih mandiri juga gitu Pak. Oke, untuk memilih sekolah Atira ini, sekolah yang saat ini kamu tempati belajar kurang lebih 2,5 tahun. Iya, dan Ananda hari ini sudah kelas 12. Itu informasinya dari mana? Kalau informasi sendiri itu dari kebetulan saya punya saudara sepupuh yang sekitar 2 atau 3 tahun lalu baru lulus dari sini, dan beliau merekomendasikan sekolah ini karena katanya sekolah ini bisa menjadi wadah buat saya berkembang nantinya. Kebetulan di sini juga ya fasilitasnya memadai, terus guru-gurunya juga memang sangat welcome, sangat humble gitu Pak. Oke. Jadi Ananda memilih sekolah ini tentunya bukan secara kebetulan ya. Iya betul. Tapi itu sudah ada dasarnya dan ada petunjuk dari orang yang sebelumnya atau kakaknya. Iya. Ya.
Nada tinggal di Makassar dengan siapa? Saya tinggal dengan om dan tante saya. Oke. Omnya berprofesi sebagai apa? Sebagai polisi. Oh, polisi. Ya. Kalau tantenya? Tante PNS. PNS. Ya. Jadi memang perlu kita pahami dulu di mana kita berada. Ya. Jadi memang faktor lingkungan itu sangat penting dalam mendukung proses pendidikan kita. Jadi sekalipun sekolahnya baik, kalau faktor lingkungan yang kurang mendukung, maka itu akan menjadi dinamika tersendiri dari kita sendiri. Oke, Nada. Jadi berdasarkan angket yang tadi saya sampaikan bahwa Ananda masih bingung dalam memilih karir di masa akan datang. Ya. Kenapa masih bingung? Karena saya sudah punya beberapa rencana pilihan sebenarnya, cuman ya belum fix mau kemana. Ya. Oke, jadi layanan bimbingan individu ini ya harapannya Ananda bisa menentukan pilihan-pilihan. Jadi kita akan mencoba win-win solution istilahnya ya. Sejauh mana pemahaman Ananda terhadap pilihan-pilihan karir yang menjadi pilihannya itu. Nah, kalau Pak Guru boleh tahu mata pelajaran apa yang kamu senangi? Kalau buat senangi, karena saya suka bekerja di lapangan, ya saya suka pelajarannya PJOK, Pak. PJOK. Ya, karena itu 90% sudah pasti di lapangan berolahraga. Ya. Terus juga sebenarnya saya juga senang dengan fisika, meskipun ya lumayan sulit, tapi ya saya senang. Terus lagi ya mungkin di seni, fisika, seni, olahraga. Iya. Oke. Sedikit ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Pak Guru coba analisa dulu karena ini berkaitan dengan aktivitas nantinya di perguruan tinggi ya. Kalau di bidang olahraga, apanya yang menarik? Apanya yang kamu nikmati di sini? Karena kalau di lapangan kita bisa bebas bergerak, Pak. Bergerak. Iya. Nah, saya juga tipe yang kurang suka di dalam ruangan dengan diam dan hanya mungkin apa ya, kurang ini sih Pak, kalau di dalam ruangan kayak kurang leluasa saja. Terus sementara kalau di lapangan ya kita bisa leluasa, bisa bebas bergerak, terus bebas apa ya sehat juga. Sehat. Oke, baik. Itu tadi dari segi olahraga ya. Ya. Jadi memang pada dasarnya saya lihat siswa itu hampir di atas 50% nyaman dan merasa menikmati di pelajaran olahraga yang sifatnya di luar ruangan. Oke, kalau tadi seni, apa yang membuat Nada sampai menyampaikan saya senang di seni? Karena juga saya juga sebenarnya kan anak salah satu anak seni Pak di sini, di seni musik. Saya di sini ada bergabung dengan ekstrakurikuler band ya, jadi ya saya lumayan suka dengan seni budaya dan juga saya memang lumayan suka melukis ya mungkin karena itu. Dan sementara sekarang itu pelajaran di seni budaya juga kan tentang apa ya, perfilman ya. Melukis ya. Jadi kayak ya saya suka lah sama itu. Oke, perfilman, melukis. Kalau nyanyi suka, senang enggak? Iya, saya juga sangat, malah itu jadi hobi saya. Oke, kalau di nyanyi hobinya apa prestasi yang pernah ini atau pernah mengikuti lomba atau seperti apa? Kalau bernyanyi saya sebenarnya cuman sekedar menjadi hobi ya Pak. Kalau ikut-ikut perlombaan mungkin belum pernah yang keluar. Cuman kalau di dalam sekolah itu saya sudah sering menjadi bagian berpartisipasi dalam acara-acara sekolah. Mungkin itu tampil buat pembukaan atau penutupan. Iya. Oke, Ananda pernah mewakili sekolah atau untuk kejuaraan dalam bidang seni?
Oh, kali itu belum pernah, Pak. Oh, tapi ada lagi satu. Waktu itu saya pernah juga tampil di event F8, salah satunya di Panlos, Ya, di Pantelosari. Ya. Gitu. Ya. Oke. Untuk perencanaan ke depan, kira-kira mata pelajaran apa yang mau dikembangkan di nantinya? Nantinya, kayaknya saya mau kembangkan matematika lanjutan, ya. Matematika lanjutan. Itu perencanaan ya? Iya. Oke. Pak Guru mau tanya lebih serius ini. Untuk cita-citanya apa sebenarnya? Ya. Dan saya mau jadi wanita karir, Pak. Wanita karir. Iya. Oke, apalagi? Saya mau jadi CEO. CEO. Saya mau punya apa ya, perusahaan yang bisa mempekerjakan banyak orang, yang bisa mempekerjakan bahkan lulusan SMA yang punya kan banyak ya Pak orang-orang yang punya skill, cuman memang karena keterbatasan ekonomi jadinya ya mereka tidak bisa lanjut kuliah. Sedangkan zaman sekarang sebenarnya lulusan sarjana saja belum tentu punya skill. Betul sekali. Ya. Oke, jadi wanita karir, CEO. Masih ada pilihan-pilihan yang ada di benaknya mungkin sejak kecil, iya, SD, jadi, SMP sampai SMA, apa sih sebenarnya? Apalagi? Beberapa tahun terakhir ini saya sebenarnya mau jadi poluan, Pak. Poluan, ya. Oke. Kalau ini poluan, apa motivasinya? Bisa diceritakan? Nah, saya senang lihat para abdi negara. Dan di lingkungan sekitar saya juga saya punya ya lumayan beberapa keluarga yang memang abdi negara. Saya suka mereka yang yang tugas, yang kerjanya buat mengabdi negara, ya. Oke, baik. Tadi Ananda sudah memberikan gambaran ke Pak Guru. Ada 3 pilihan yang disampaikan tadi, yaitu wanita karir yang pertama, yang kedua CEO, yang ketiga adalah masuk di militer, dalam hal ini poluan ya. Nah, sampai detik ini kita sudah mengklasifikasikan 3 pilihan itu ya. Oke, pertanyaannya Pak Guru, 3 karir yang tadi disebutkan, apakah ini murni dari Ananda sendiri atau masih ragu ketiga pilihan ini? Ini dari saya sendiri ya. Dari saya sendiri. Cuman ya itu masih ragu buat mau kemananya. Mau kemananya? Ya. Oke, lanjutannya kita akan sebentar ini fokus ke 3 ini. Kita akan mencoba mengkaji. Menjadi wanita karir, apa sih sebenarnya tujuannya? Ya, membangun menjadi CEO, mau kemana sih? Lalu kemudian menjadi poluan, caranya seperti apa? Jadi ada 3 poin yang kita mau bahas, karir, CEO, dan poluan ya. Tentu Ananda bisa lebih meyakinkan dirinya kemana sebenarnya. Oke, kita mau dulu masuk ke wanita karir. Apa yang ada di benaknya Ananda tentang wanita karir itu sendiri? Perempuan kantoran mungkin. Perempuan kantoran, ya. Oke. Yang memang pikirannya cuma fokus di karirnya, oke. Terus mungkin kalau wanita karir itu lebih kayak ke independen ya. Wanita perempuan yang lebih mendominasi mungkin. Oke. Terus apa lagi ya Pak? Oke, baik. Untuk CEO, apa yang ada di pikirannya? Mau jadi CEO? Ini CEO kan banyak, luas sekali nih. Yeah. Ini persoalan CEO. CEO itu apa maksudnya menurutmu? Ya, seorang pemimpin, ya. Pemilik, ya, atau seperti apa? Pemimpin dan pemilik. Yeah. Bahasanya owner ya. Iya. Oke, ini CEO. Kira-kira Ananda mau jadi CEO apa?
Saya mau, itu kayaknya masih bingung deh Pak mau jadi siapa. Oke, yang ada sekarang mau jadi apa? Jadi CEO-nya, pemilik apa? Perusahaan atau apa? Saya mau jadi CEO yang menjual jasa. Menjual jasa. Ya. Contohnya? Menjual jasa mungkin dengan saya senang dengan perencanaan. Mungkin menjual jasa desain mungkin. Jasa desain. Ya, perencanaan suatu wilayah mungkin. Gitu. Oke, kalau ini perencanaan suatu wilayah, ini masuk kategori apa? Kategori? Iya, pilihan karir kategori apa? Maksudnya, CEO. Oke, kalau di perguruan tinggi arahnya kemana? Desain, apalagi tadi perencanaan itu ini arah kemana sebenarnya menurutnya Nanda? Ya ini rencananya itu sebenarnya kayak lebih ke teknik, iya bisa. Desain, tapi saya maunya lebih ke teknik sih Pak. Oke, ini ya sudah tergambar tadi wanita karir, lalu kemudian CEO. Oke, Pak Guru dulu mau cek untuk cita-citanya mau ke Polwan atau abdi negara. Ya karena ada 3 poin tadi kita klasifikasikan, maka ketiga poin ini kita harus perjelas dulu mana yang lebih dominan yang berkaitan dengan karakteristik Ananda itu sendiri. Jadi dalam memilih karir tidak langsung saya mau jadi ini, tidak boleh, karena yang menjadi kekhawatiran jangan sampai antara bakat dan minat itu tidak ketemu. Ada sebagian orang bakatnya lain, minatnya lain. Maka harapannya adalah untuk menentukan karir ini antara bakat dengan minat itu berjalan bersama, supaya tidak ada dalam perjalanan bingung memilih pilihan karir sendiri. Oke, masuk ke abdi negara atau Polwan. Apa yang ada di pikirannya Nanda tentang Polwan itu sendiri? Ya, seseorang yang mengabdi untuk negara Pak, yang membantu membantu mengamankan negara. Iya, membantu mengamankan negara. Ya, apalagi membantu masyarakat, betul enggak? Iya. Jadi abdi negara itu betul-betul kita mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara. Negara ini kadang membutuhkan sosok yang tegas, gitu. Oke, jadi ketiga perencanaan karir yang Ananda hari ini pikirkan mungkin sudah tergambar ya. Seperti apa ketika saya menjadi wanita karir, seperti apa ketika saya menjadi CEO, lalu kemudian seperti apa ketika saya menjadi Polwan. Oke, baik. Kita akan lebih mengkerucutkan lagi, lebih mendetailkan lagi ketiga pilihan karir tadi. Sudah dijelaskan secara garis besar. Oke, Pak Guru mau cek bakatnya Ananda. Karena tadi karir sudah muncul ya. Kita akan mengecek bakatnya. Jadi sebentar setelah mengecek bakatnya, kita akan masuk ke minatnya. Oke, apa sih bakat yang paling menonjol menurut Ananda terhadap dirinya sendiri? Menyanyi, Pak. Menyanyi? Iya. Oke, menyanyi. Apalagi? Terus juga puisi. Ya lebih ke sastra ya. Lebih ke sastra, oke. Karena saya juga dari dulu memang beberapa kali ikut lomba buat puisi, buat cipta puisi, baca puisi. Dan kemarin juga sebenarnya waktu SMP saya juga sempat buat belum diterbitkan sih Pak, cuman memang ada buku yang isinya ya puisi ya, ciptaan saya sendiri. Ya, Masya Allah, luar biasa nih kalau seorang siswa yang sementara belajar masih sudah bisa membuat puisi.
lalu kemudian aktif di kegiatan-kegiatan lain. Oke, di sekolah ini apa organisasi yang diikuti? Saya ikut organisasi band tentunya, dan paskib. Kalau kelas 10 kemarin sebenarnya organisasi saya agak lebih banyak Pak, cuman makin kesini ya tinggal 2 itu. Oke, bisa diceritakan organisasinya waktu kelas 10? Kelas 10, saya juga ikut basket kemarin saya ikut. Basket, terus dan ya, paskib, ya, tari juga kemarin saya ikut. Lagi ya. Kemarin saya hampir ikut yang ini juga Pak, yang berbahasa. Cuman karena waktunya bertabrakan jadi ya ikutkan lebih ke basket. Yang 4 itu. Pak Guru boleh tahu cita-cita yang dicita-citakan sejak kecil ada enggak? Kan biasanya itu anak kecil biasa cita-citanya ini. Ya, berubah-ubah sih Pak. Berubah-ubah. Oke, apa yang pertama? Apa ya? Dulu tapi saya juga sempat cita-cita jadi dokter. Tapi itu waktu SD. Iya, masih kecil. Tapi sekarang sudah enggak. Oke. Karena kalau dari orang tua juga dulu sempat menyarankan gitu. Cuman makin kesini makin ya saya lebih kayaknya bukan ke situ arahnya. Iya, oke. Orang tua backgroundnya apa? Oh, orang tua saya dua-duanya perawat. Perawat. Ya. Bapak dan ibu perawat. Oke, baik. Sudah masuk ke hal yang aktivitas di sekolah tadi ya. Eskulnya apa, lalu kemudian sudah dijelaskan juga bahwa aktif di band, paskib. Seperti itu. Oke, Ananda sekali ya. Nada. Ini jadi sudah nampak ya, tadi ada 3 pilihan. Oke, menurutnya Nanda, ini mana cara yang lebih mudah didapatkan dan yang lebih enjoy dirasakan? Ketiga tadi pilihan. Pilihan apa itu Pak? Pilihan karir. Karir. Iya. Ataukah gini, yang saat ini mana yang lebih beririsan atau lebih ketemu dengan karir yang akan dicapai yang sementara berjalan pendidikannya? Ya saya bisa mulai dari jadi wanita karir terus ke CEO. Kayaknya itu bisa Pak. Wanita karir lalu kemudian ya, menjadi setelah CEO. Saya punya pengalaman dulu kerja, habis itu saya baru membuat kerjaan untuk orang lain. Oke. Iya. Oke. Untuk pekerjaan, apakah Ananda lebih tertarik pekerjaan dalam ruangan ataukah pekerjaan di luar ruangan? Kayaknya buat awal lebih ke luar ruangan. Luar ruangan. Saat ini profesi yang untuk profesi ya atau pekerjaan yang kamu paling kagumi? Yang paling saya kagumi. Iya, profesi apa? Polisi Pak. Polisi. Abdi negara ya. Abdi negara. Memang 2 pilihan yang apa ya? Yang sama-sama memiliki kompetensi yang bagus dan tentunya proses yang cukup bersaing. Oke, saat ini untuk apa tokoh yang kamu favoritkan? Ada enggak? Kalau tokoh, saya sangat mengidolakan ibu saya sendiri. Ibu sendiri, oke. Terus selain itu juga saya suka dengan seorang Maudy Ayunda. Apa? Maudy Ayunda. Oke. Kenapa menokohkan ibu? Ibu. Karena ibu saya sosok pekerja keras. Pekerja keras. Ya, dan ya ibu saya juga seorang single parent ya, yang membiayai 2 anaknya sendiri dengan ya kalau bisa dibilang kalau seorang perawat ya kalau cuma perawat saja ya kayaknya buat menyekolahkan saya di sini ya masih pikir-pikir ya Pak, cuman ya itu dia hebatnya. Oke. Nah
kenapa ini, mohon maaf Pak Guru hanya bertanya, kenapa tidak memilih jadi perawat juga, seperti sudah melihat ibu yang saat ini luar biasa perjuangannya? Nah, kalau kata mama saya, karir karir anak itu harusnya lebih di atas karir orang tuanya. Oh begitu. Iya. Itu indikator kesuksesan Iya. orang tua ya. Iya. Ya memang sih ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa kesuksesan orang tua ketika mampu menyekolahkan, menjadikan anaknya jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Kalau bilang ke perawat, kayaknya mending ke dokter nggak sih Pak? Daripada ke perawat mending ke Iya, dokter. mungkin Oke. lebih ke situ. Awalnya juga orang tua saya ya arahnya ke situ. Cuman makin kesini, aduh kayaknya saya kalau kedokteran dari dulu. Oke, baik. Jadi kira-kira ini ketika tadi pilihan, sudah ada enggak muncul di pikirannya apa yang bisa dijadikan langkah awal hari ini untuk menentukan pilihan karir yang akan datang? Selesai dari, mungkin buat sekarang saya lebih ke mempersiapkan perguruan tinggi ya Pak, perkuliahan dulu, terus setelah itu baru kayaknya kerja di kantor, ya di kantoran yang terbaik lah. Nah setelah itu, setelah saya punya pengalaman mungkin beberapa tahun bekerja, baru saya mungkin akan buat ini sendiri. Oke. Berarti tadi pilihan ketiga yaitu Akpol bagaimana? Itu mungkin mau kayaknya nanti kan ya, tes buat perguruan tinggi sama Akpol kan tetap bisa ya Pak. Oke. Ya maksudnya saya tes. Atau waktunya berbeda? Waktunya berbeda. Oke. Ya, jadi kayaknya bisa tes dua-duanya. Tes dua-duanya dulu. Cuman nanti kalau buat diterimanya, ya kalau tidak diterima di Akpol ya kuliah. Oke, jadi Ananda sekalian, Ananda Nada sudah memiliki strategi ya, mendaftar Akpol dulu. Tapi kalau semisal diterima di Akpol, bagaimana dengan pilihannya jadi dua pilihan itu, jadi wanita karir dengan CO? Karena ini menjadi pertimbangan betul ya. Ini sama-sama bagus. Ada 3 tadi pilihan, yaitu wanita karir, yang kedua adalah CO, yang ketiga adalah Akpol. Lalu kemudian di Akpol yang terakhir yang menjadi ini. Nah, kalau semisal apa yang harus dilakukan Ananda kalau semisal lulusnya di Akpol? Kayaknya saya bakal merelakan yang 2 itu. Merelakan yang 2. Dan fokus sama yang satu itu saja. Kalau sebaliknya, justru tidak lulus di Akpol, malah lulus di perguruan tinggi. Ya saya bakal fokus ke situ juga, ke perguruan tinggi. Ya. Oke, baik. Kira-kira menurutnya Nanda, perguruan tinggi yang tepat? Kampus yang tepat. Kampus yang tepat. Kalau saya maunya kampus impian ya Pak. Oke, apa impiannya? Saya mau di ITS. ITS. Surabaya. Oke, apa lagi? ITS atau IPB. Wih, luar biasa ini. Dan di Makassar sendiri ada universitas yang akan atau yang dicita-citakan? Ya, di Unhas. Oke, kenapa memilih ITS? Ya, kemarin kan kita sudah study tour ke sana. Study tour, oke. Terus juga yang saya pertama kali lihat ITS ya, langsung jatuh hati. Oke. Kenapa bisa langsung begitu masuk ITS langsung menentukan hatinya bahwa ini mungkin kampus yang terbaik untuk saya? Selain feeling, selain feeling juga kayak saya lihat di sana ya memang kampusnya bagus Pak. Kampusnya bagus. Ya. Dan juga fasilitasnya juga bagus. Oke. Terus juga kemarin katanya saya melihat juga lulusan-lulusannya para alumni ya. Iya.
Oke, kampus yang kedua, pilihan keduanya IPB. PB. Ya, kenapa memilih IPB? Di situ juga bagus. Kenapa bukan kampus pertama IPB baru ITS? Ataukah sebaliknya ya? Kalau di IPB, ya sebenarnya di situ juga masih bagus, dan ada beberapa lulusan dari sekolah ini juga ada di IPB ya Pak. Oke. Ya lumayan lebih banyak di IPB malahan daripada di ITS. Terus juga saya juga punya kenalan di IPB, ya kenalan di IPB lumayan baik juga Pak. Dan kata mereka juga ya memang kampusnya bagus, disarankan juga memang ke sana. Oke, IPB. Sudah ada gambaran ya? Iya, ya tetap saja saya lebih ke ITS Pak. Oke, baik. Untuk Unhas, kenapa menjadi Unhas pilihan terakhir? Karena sebenarnya Unhas karena kalau di pilihan nanti di apa sih namanya SNBT ya itu pilihannya memang harus ada di dalam provinsi. Ada dalam provinsi. Oke. Kalau tidak ada yang kalau tidak wajib ada yang di dalam provinsi, ya pasti saya bakal ITS IPB. Oke, baik. Sudah ada 3 pilihan juga, pilihan kampus ITS, apalagi IPB dan Unhas. Oke, ketiga kampus ini jurusan apa yang akan mau diambil? Perkiraannya ya masih di teknik, di teknik. Tapi kalau buat departemennya masih bingung Pak. Oke, kira-kira ini teknik apa yang cocok dengan tadi? Kalau bukan teknik sipil, sipil. Geologi, lingkungan, atau PWK. Oke, menurutnya Ananda, ini teknik sipil seperti apa yang ada di gambarannya? Teknik sipil yang mempelajari tentang struktur bangunan, jalan, jembatan, seperti itu Pak. Oke, kalau geologi? Geologi setahu saya tentang perbatu-batuan. Perbatu-batuan. Kalau PWK? PWK ya tentang perencanaan. Ya. Oke, ketiga pilihan tadi, mana yang lebih dominan terhadap dirimu? Yang lebih dominan mungkin lebih ke PWK. Oke. Di PWK apa yang harus Ananda lakukan? Ya. Gambarannya saat ini yang ada di benak. Intinya saya mungkin harus punya basic gambar mungkin Pak. Apalagi gambar-gambar peta, karena setahu saya kemarin saya sudah cari tahu masing-masing ini jurusannya. Terus setahu saya itu gambar itu perlu, karena betul sekali. Gambar peta itu sering. Terus juga komunikasi. Ya, karena memang di teknik yang saya sebutkan tadi semuanya perlu komunikasi, karena itu banyak turun ke lapangan. Terus mungkin kerja sama tim. Kalau di teknik memang kerja sama tim itu harus sangat diperlukan. Oke, baik. Ananda Nada sudah sangat jelas ya, yang tadinya masih bingung memilih karirnya, memilih perguruan tingginya. Bahkan hari ini kita sudah temukan sedetail mungkin pilihan karir seperti apa, lalu kemudian masuk universitas apa, dan memilih jurusan apa. Sudah cocok ya? Iya Pak. Oke, Pak Guru mau coba. Tadi pilihan apa? Apa pilihan karirnya yang kamu tadi bisa simpulkan dalam bimbingan karir ini, bimbingan secara individu? Mungkin kalau yang lebih memungkinkan ya menurut saya sekarang itu masuk perguruan tinggi. Ya, mungkin di teknik, PWK. Dan semoga di kampus impian saya. Amin, yaitu kampus ITS. Terus berkuliah ya kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. Terus setelah lulus ya coba bekerja dulu ya di perusahaan atau kantoran yang terbaik lah. Terus setelah itu baru saya membuat perusahaan sendiri. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali Ananda ya. Jadi Ananda sudah menyampaikan curhat ke Pak Guru apa saja menjadi pilihannya, dan pada akhirnya kita tadi sudah menemukan titik solusinya, dan Ananda juga sudah tergambar bahwa ketika lulus di Sekolah Islam Matira ini akan masuk ke ITS. Itu perencanaannya.
Yang kedua, memilih jurusan teknik PWK ya. Lalu kemudian ketika lulus bekerja dulu, lalu kemudian untuk melanjutkan karir ke depannya. Oke, Nada, harapannya adalah seluruh siswa di sekolah ini bisa menyampaikan, bisa curhat, bisa diskusi dengan guru-guru untuk menemukan solusi yang terbaik dalam pilihannya. Nah, jadi berikutnya, kalau ada hal-hal yang Ananda dapatkan kendala dalam pemilihan karir ini, bisa didiskusikan dengan Pak Guru, ya. Iya. Nah, sekalipun itu belum dijadwalkan, ketemu Pak Guru, Pak bisa enggak saya diskusi dengan kita? Nah, jadi ruangan BK ini terbuka untuk seluruh siswa. Dan sekali lagi Pak Guru mau menyampaikan bahwa layanan bimbingan individu itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa dijadwalkan. Sepanjang itu ada waktunya Pak Guru dan tidak melayani siswa lainnya. Oke, Ananda, Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Tentunya apa yang menjadi pilihan Ananda itu adalah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi motivasi untuk Ananda. Dan sekali lagi Pak Guru mohon maaf serta mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya tentunya tidak usah dijadikan hal yang masuk ke dalam hati, dan hal yang menjadi positif bisa dijadikan motivasi untuk Ananda. Sekali lagi terima kasih banyak. Hari ini belajar apa? Belajar pendidikan agama Islam. PAI. Iya. Ya. Oke, saya kira cukup. Ananda sudah bisa kembali ke kelas dan belajar seperti semula. Semangat ya. Iya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.